Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman kelas Mekah dan kelas Madinah hari ini? Jawabnya masih ingat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Senyum kanan, senyum kiri, bahagia, Allahu Akbar. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan, agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Julusan muadzaban, sam'an wa ta'atan, sikap berdoa, ya'dun diangkat, rosun ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke teman-teman, setelah pekan kemarin teman-teman sudah belajar kegiatan di pagi hari, sekarang teman-teman sudah masuk ke subtema yang kedua. Subtema yang kedua yaitu kegiatan siang hari. Kemarin teman-teman sudah mengenal kegiatan apa saja yang dilakukan ketika pagi hari. Nah, untuk sekarang kita akan mengenal kegiatan yang dilakukan ketika siang hari. Sebelum masuk ke materi hari ini, Ustadzah akan memberikan penjelasan mengenai keadaan di siang hari. Yang pertama, yaitu ketika siang hari cuacanya itu panas. Pasti teman-teman juga merasakan kan kalau di siang hari itu udaranya terasa panas. Audio Jungle. Yang kedua, silakan coba teman-teman amati ketika siang hari matahari itu berada di atas kepala kita. Teman-teman nanti ketika siang hari bisa keluar, coba dicek apakah mataharinya berada di barat, timur, atau di atas kita ya. Yang ketiga, silakan teman-teman juga bisa amati kalau di siang hari itu cahayanya terang. Karena apa? Karena adanya matahari itu membuat cahaya di sekitar kita menjadi lebih terang. Tujuan pembelajaran hari ini perlu teman-teman ketahui. Yang pertama yaitu agar teman-teman mengetahui tata tertib di siang hari. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah mengetahui kosakata yang ada di siang hari. Simak baik-baik materi yang akan Ustadzah sampaikan. Untuk materi yang pertama yaitu tata tertib di sekolah. Teman-teman, karena sekarang musim pandemi ya, jadi teman-teman ketika siang hari itu kan sekarang berada di rumah. Tapi kalau di sekolah pun harus ada tata tertibnya, terutama nanti di siang hari. Yang pertama, coba dilihat di halaman 62. Yang pertama ada tidak berlarian di dalam kelas. Jadi di dalam kelas itu nanti ketika teman-teman berangkat tidak berlarian ya, hanya diperbolehkan untuk berjalan saja. Kemudian perhatikan yang di gambar nomor 2, sampingnya ada merapikan alat belajar. Jadi teman-teman juga harus tetap rapi ya, meskipun sedang mengikuti pelajaran ataupun sudah selesai pelajaran, alat-alat belajarnya harus selalu dirapikan.
Kemudian gambar yang ketiga itu makan sambil duduk. Tidak hanya ketika snack time, tapi setiap teman-teman makan, usahakan untuk sambil duduk. Gambar yang keempat, mengetuk pintu atau mengucap salam. Jadi, ketika teman-teman memasuki ruangan, tidak hanya di sekolah ya teman-teman, tapi misalkan teman-teman mau bermain ke rumah temanmu, atau masuk ke kamar kakakmu atau adikmu atau ayah atau ibumu, usahakan untuk selalu mengetuk pintu terlebih dahulu. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk mengucapkan salam, karena salam itu hukumnya wajib. Oke. Kemudian silakan teman-teman perhatikan di halaman 63 lanjutannya ya. Nah, ini juga penting karena teman-teman harus selalu untuk mencuci tangan setelah makan, sebelum makan, atau setelah kegiatan apapun harus selalu untuk mencuci tangan. Dan gambar yang terakhir, di situ ada gambar seorang anak yang membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu silakan teman-teman contoh sebagai kebiasaan nanti teman-teman di rumah agar membuang sampah itu pada tempatnya. Tidak boleh sembarangan ketika membuang sampah ataupun menaruhnya dimanapun selain di tempat sampah. Usahakan untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Audio Jungle. Audio Jungle. Selain kegiatan yang ada di sekolah, siang hari juga waktunya teman-teman untuk pulang dari sekolah. Nah, kegiatan yang pertama yang dilakukan ketika pulang sekolah, teman-teman bisa melihat di halaman 68, yaitu mengetuk pintu atau mengucapkan salam. Usahakan ketika teman-teman habis pergi ataupun habis main dari rumah temanmu, ataupun habis belajar dari rumah temanmu, usahakan ketika masuk ke rumah mengetuk pintu atau mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, ada gambar melepas sepatu. Nah, teman-teman kan kalau pulang dari sekolah juga kan memakai sepatu, kemudian memakai seragam. Nah, sebelum masuk ke rumah, sepatunya dilepas dulu, kemudian baru dimasukkan ke dalam rak sepatu agar sepatu teman-teman bisa terlihat rapi. Masih berlanjut seperti gambar yang kedua, setelah teman-teman melepas sepatu, lihat gambar yang ketiga di halaman 69, ada gambar meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tidak hanya sepatu ya teman-teman, ketika sekolah teman-teman kan juga membawa tas. Taruhlah tas yang teman-teman bawa pada tempatnya. Tidak boleh dilempar ataupun ditaruh di sembarang tempat. Langsung taruh saja di tempat yang sudah tersedia. Audio Jungle. Gambar yang selanjutnya, gambar yang keempat, sudah sambung dengan gambar yang kelima yang ada di bawahnya. Itu ada mencuci tangan, kemudian mencuci kaki. Nah, karena sekarang juga kondisinya seperti ini ya teman-teman, banyak virus di mana-mana. Teman-teman usahakan ketika setelah keluar dari rumah itu usahakan untuk selalu mencuci tangan dan mencuci kaki. Kita tidak tahu kalau di sekitar kita itu ada virus. Jadi usahakan untuk mencuci tangan dan mencuci kaki. Nah, gambar yang di sampingnya yaitu sholat zuhur berjamaah. Tapi biasanya kalau teman-teman berada di sekolah, harusnya ada sholat zuhur berjamaah di sekolah. Tetapi karena teman-teman sekarang belajar di rumah, silakan teman-teman bisa sholat zuhur sendiri ataupun berjamaah. Karena berjamaah itu lebih baik. Boleh berjamaah di rumah ataupun di musola dekat rumah kalian. Dilihat baris yang paling bawah, gambar yang pertama itu ada makan siang sambil duduk. Nah,
selalu Ustadzah ingatkan ketika snack time. Terus tadi juga ketika teman-teman makan di sekolah, makanya harus sambil duduk. Begitu pula ketika teman-teman berada di rumah. Meskipun tidak ada ustadz-ustadzah yang melihat, tapi usahakan teman-teman ketika makan atau minum itu sambil duduk. Selanjutnya, gambar yang di sampingnya yaitu mencuci piring. Kalau teman-teman sudah bisa mencuci piring, silakan setelah makan usahakan untuk mencuci piring yang telah teman-teman gunakan tadi untuk makan. Kalau belum, silakan teman-teman mulai sekarang bisa berlatih untuk mencuci piring. Kemudian gambar yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Ya, tidak bosan-bosan Ustadzah ingatkan agar teman-teman tuh harus membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh di sembarang tempat. Setelah tadi teman-teman belajar tentang tata tertib pada siang hari, sekarang kita akan belajar mengenal kosakata yang ada pada siang hari. Silakan teman-teman bisa membuka buku tema di halaman 65. Silakan teman-teman bisa melihat ada beberapa kata, akan tetapi di situ masih acak ya hurufnya, belum menjadi satu kata yang berhubungan dengan kegiatan di siang hari. Silakan teman-teman bisa menyimak dengan baik. Ustadzah akan bantu teman-teman untuk mengisi kolom yang ada di sampingnya, itu ada titik-titik. Nanti akan kita isi sesuai dengan kata yang ada pada siang hari. Misalkan itu nomor 1 ada huruf K-I-N-A. Kira-kira kata-kata yang sesuai dengan huruf yang ada di samping itu apa? Silakan teman-teman nanti bisa sambil mengisi di buku tema halaman 65. Nomor 1 tadi sudah disebutkan ada huruf K-I-N-A. Silakan teman-teman bisa menuliskan di sampingnya menjadi kata naik. Hubungannya dengan kegiatan di siang hari yaitu ketika siang hari matahari itu akan mulai naik tepat di atas kepala kita. Silakan teman-teman juga bisa sambil mengamati posisi matahari ketika siang hari. Di nomor 2 ada huruf N-A-S-I-R. Silakan teman-teman bisa menuliskan di sampingnya itu ada kata sinar. Sinar itu berhubungan dengan matahari ya. Jadi kalau siang hari matahari itu bersinar sangat terang. Di nomor 3 ada huruf K-E-R-I-T. Silakan teman-teman bisa menuliskan di sampingnya dengan kata terik. Terik itu masih berhubungan dengan sinar matahari. Jadi kalau siang hari mataharinya itu sangat terik, yang artinya amat sangat panas. Jadi terik itu sama saja dengan amat panas atau sangat panas. Nomor 4 ada huruf N-A-P-A-S. Silakan teman-teman bisa menuliskan di sampingnya dengan kata panas. Teman-teman juga pasti bisa merasakan kalau di siang hari itu cuacanya sangat panas. Selanjutnya ada huruf H-E-L-A-L. Silakan di sampingnya teman-teman bisa menuliskan dengan kata lelah. Ketika siang hari, setelah teman-teman beraktivitas, pasti merasakan lelah. Di bawahnya ada huruf D-A-G-U-H. Dari huruf tersebut, silakan bisa disusun menjadi kata gaduh. Hubungannya dengan kegiatan di siang hari, ketika teman-teman
misalkan beraktivitas di sekolah, mungkin kalau waktunya sudah siang, kondisinya sudah tidak kondusif sehingga menjadi gaduh. Gaduh itu sama saja dengan tidak tertib. Nomor selanjutnya ada huruf D-U-R-I-T. Silakan teman-teman bisa menyusun menjadi kata tidur. Nah, untuk siang hari juga teman-teman pasti ada waktu untuk tidur, bukan? Selain tadi karena lelah, kemudian karena cuacanya juga panas, silakan ketika siang hari bisa digunakan untuk tidur siang secukupnya. Yang terakhir ada BITTER. Silakan teman-teman bisa menyusun menjadi kata terbit. Terbit itu sebenarnya berhubungan dengan kegiatan di pagi hari. Contohnya menjadi kata terbitnya matahari, atau sama saja dengan munculnya matahari pada pagi hari. Nah, itu tadi teman-teman sudah bisa mengenal beberapa kosakata yang berhubungan dengan kegiatan di siang hari. Yang tadi silakan teman-teman untuk belajar di rumah saja, tidak perlu dikumpulkan. Itu untuk menambah pengetahuan teman-teman tentang kegiatan yang ada pada siang hari. Sekian materi yang dapat Ustadzah sampaikan. Semoga bisa menambah ilmu dan manfaat untuk teman-teman semua dan menambah semangat teman-teman untuk belajar di rumah. Ustadzah ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah menyimak materi yang tadi Ustadzah sampaikan. Kita tutup kegiatan pagi ini dengan membaca doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.